Karena nilai setitik rusak susu sebelengah. Begitulah peribahasa menggambarkan hilangnya kepercayaan pada seseorang. Dalam sekejap nama baiknya hancur, tidak dipercaya seumur hidup. Atau dalam peribahasa lain, sekali lancing ke ujian. Ini dia info terkini Widya. Riset Nagara Institute menemukan bahwa 57 kandidat dari dinasti politik dipilih rakyat dalam Pilkada 2020 termasuk Gibran dan juga Bobi. Dinasti politik Jokowi tak hanya mengoyak etika politik, tetapi juga sekaligus merusak demokrasi. Mungkin itu juga yang sebentar lagi terjadi pada Pak Jokowi. Jokowi dulu dipuja-puja sebagai presiden dengan sejuta prestasi. Jalan tol, bandara, waduk, bendungan, stasiun, pembangunan di sana-sini. Keberaniannya mengusir Freeport. Tapi sekarang nama baiknya kayak ditiup angin, musnah. Semua cuma karena Jokowi salah langkah. Terlalu sayang anak, terlalu memanjakan anak. Hingga anak-anaknya menjadi manja. Ambisius nggak lihat potensi diri. Baru mimpin 5 kecamatan aja udah pedenya pengen jadi wapres. Itu pun pilih capres yang sepuh pula usianya. Biar 2029 auto jadi presiden, begitu. Atau jangan-jangan malah lebih cepat dari itu karena presidennya berhalangan tetap. Pantas aja nggak pilih Pak Ganjar. Bisa kelamaan nunggu jadi presidennya. Bukan cuma sama Gibran, sama Kaisang pun Jokowi kasih jalan tol. Sehingga anak yang baru 2 hari jadi anggota partai bisa langsung menjabat ketua umum. Kalau udah begitu, wajar kan kalau masyarakat menstigma anak-anaknya anak karbitan, anak instan. Memangnya ayam kampung negeri dikasih makan 3 bulan udah layak untuk dipotong. Rakyat ya otomatis muak. Perekonomian sedang lesu, BBM naik dan dolar tembus 16.000. Lapangan kerja sulit dan tiba-tiba kita melihat anak presiden mendapatkan banyak privilege. Tanpa proses, tanpa perjuangan, langsung mau nangkring jadi wapres dan ketum parpol. Padahal kan rasanya belum lama kita mendengar Jokowi berkata, anak-anak saya tidak akan terjun ke politik. Dan ternyata kini Jokowi memainkan politik dinasti. Betul kata para orang tua atau para orang bijak, harta dan tahta bisa menggoda. Semua pun berolok-olok. Mereka bilang, sebenarnya Jokowi bukan mengajarkan revolusi mental, tapi revolusi mentil, ngempai, nenen, atau nyusu. Aduh, bukan revolusi mental, tapi revolusi mental, bertolak. Artinya revolusi memanjakan anak. Dulu di zaman Orde Baru, Pak Harto memanjakan anaknya dengan menjadi pengusaha dan berhak atas memonopoli perdagangan. Baru menjelang 32 tahun berkuasa, Pak Harto baru berani mengangkat anaknya menjadi menteri. Cuma menteri, itu pun hanya 1 anak. Gus Dur, Megawati, dan SBY tidak pernah mengangkat anak-anak mereka untuk menjadi cawapres saat sedang berkuasa. Walaupun anak-anak mereka juga ikut partai politik dan tahu politik. Presiden Habibie lebih hebat lagi. Anak-anaknya jenius, saintis, diakui di dunia. Tapi tak ada yang mau terjun ke politik. Mungkin karena sudah punya karir sendiri yang bagus kali ya. Tidak perlu didongkrak bapaknya, nggak perlu mentil, nggak perlu menyusu ke bapaknya. Sebab konon katanya, orang tua bisa hidup prihatin, tetapi selalu tidak kuat bila melihat anaknya belum mapan, apalagi menatap bermasa depan. Apa ini yang terjadi pada Pak Jokowi? Nggak yakin pada masa depan usaha anak-anaknya. Berhenti jualan martabak,
berganti jualan martabat. Tidak cuma itu, Jokowi kini dicap pembohong. Lebih parah kan, digambarkan dalam meme Jokowi berhidung panjang seperti Pinocchio. Bahkan banyak yang bilang Jokowi itu seperti emak-emak naik motor, gemar ngasih lampu sen ke kiri tetapi beloknya ke kanan. Jangan heran kalau penolakan pada politik dinasti yang dimainkan oleh Pak Jokowi terjadi di mana-mana. Budayawan Gunawan Muhammad misalnya, masih ada Butet Kertarajasa, Ahok, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, termasuk juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski tidak terang-terangan, Sri Mulyani membantah pidato Gibran tentang kartu-kartu yang akan jadi program Prabowo Gibran. Kata-kata Sri Mulyani soal program Prabowo Gibran makin menegaskan predikat pembohong yang sering disematkan ke Jokowi maupun Gibran. Saiful Mujani, konsultan politik terkenal dan juga penggiat lembaga survei, bahkan mengatakan bahwa tingkat kesukaan pada Gibran jauh di bawah kesukaan pada Mahfud MD, termasuk juga di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Klaim bahwa Gibran didukung kaum muda ternyata tidak valid. Dia sih memang muda, tapi tidak berpolitik dengan semangat muda. Semangat dan jiwa muda itu suka berkompetisi dengan fair, jujur dan adil, bukan atas dorongan paman sendiri. Merintis dari bawah, masa kalah sama Sekar Tanjung, putri mantan ketua umum Golkar Pak Akbar Tanjung. Ini dia rela merintis loh, karirnya sebagai caleg dari tingkat DPRD Kota Solo. Itu pun belum tentu menang, padahal tiap hari Sekar nggak pernah lelah terjun ke masyarakat dengan segala kegiatan pemberdayaannya. Benar-benar terjun ke masyarakat, bukan cuma diminta gunting pita dan meresmikan ini dan itu. Keputusan MK itu memang kontroversial. Bayangin, sekelas Profesor Yusril yang jelas-jelas ada di kubu Prabowo saja bilang keputusan itu jelas pelanggaran konstitusi, penyelundupan hukum, problematik. Lebih berani lagi Profesor Denny Indrayana bersama para ahli hukum mereka menggugat MK. Cap pembohong bahkan bukan cuma disematkan ke Jokowi, tapi juga ke Gibran. Opung Panda sampai menyebut dia katakan loyal kepada ketua umum. Terus dia tidak. Menurut Opung Panda, dia baru menemukan sosok orang yang mudah berbohong. Panda pun merasa heran hingga menganggap kejadian ini membuatnya jadi bodoh. Apa yang menakutkan bagi masyarakat sebenarnya cuma satu, efek Gibran melenggang mulus jadi cawapres. Mendadak semua masyarakat tidak percaya pada hukum Indonesia. Sebegitu mudahnya dikadalin oleh seorang paman. Bukan tidak mungkin ada banyak paman lain di dunia peradilan di Indonesia. Atau bahkan di antara aparat-aparat penegak hukum. Negara rasanya kayak milik nenek moyangnya. Kita cuma bisa ngontrak, nunut. Belum lagi masalah krisis etika politik yang ditimbulkan. Pencalonan Gibran ini yang pengalaman politiknya baru terbatas cuma 2 tahun, 8 bulan lebihnya sebagai wali kota itu. Rasanya sangat tidak etis. Masih banyak orang yang jauh berpengalaman, baik sebagai politisi maupun secara pemikirannya. Secara akademis pun banyak anak muda yang lebih kompeten. Sebut saja Mas Emil Dardak. Dia wakil gubernur Jawa Timur sekarang ini. Pernah jadi bupati, pendidikan akademisnya tidak diragukan lagi. Doktor PhD di usia muda dari universitas yang diakui di dunia. Cukup ganteng dan punya istri cantik, paket komplit. Seharusnya seperti juga Gibran. Emil bisa dicalonkan jadi presiden atau wapres. Masalahnya, karir politik Indonesia makin hari terasa tidak bisa ditempuh melalui jalur lurus dan bersih. Jalur perjuangan tidak bisa itu untuk ditempuhnya kembali. Harus punya kekuasaan dulu baru bisa naik. Tepatnya, fenomena
Gibran cawapres membuat banyak politisi lain kehilangan keberaniannya untuk berjuang merebut kedaulatan politik kita, berjuang melawan oligarki. Sedih sekali rasanya melihat Jokowi yang dulu kita kagumi dan hormati, kini menjadi kepala negara yang identik dengan oligarki, politik dinasti, dan nepotisme. Apa karena nepotisme berasal dari kata lain nepo, yang artinya paman ya? Makanya si paman auto kasih tiket bebas buat si keponakannya. Lah kalau begini terus dunia politik Indonesia, kita takut aroma anarki 98 tercium lagi. Dan bukan tidak mungkin sejarah terulang lagi. Amit-amit, jangan sampai terulang kembali. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya